कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी बच्ची। नहीं पड़ा आशिक। Halo Dos, kembali lagi bersama Minsai di channel seputar Bollywood. Kali ini Minsai akan menceritakan alur cerita film Hiramandi The Diamond Bazaar, film tahun 2024, film yang paling banyak diperbincangkan di bulan Mei tahun 2024 ini. Film ini dibintangi oleh Manisha Koirala sebagai Malika Jan, Sonakshi Sinha yang berperan ganda sebagai Rehana dan juga Faridan, Aditi Rao Haidari sebagai Bibbo Jan, Sanjeda Saik sebagai Wahida, Richa Chadha sebagai Lajwanti atau biasa dipanggil Lajo, Sarmin Segal sebagai Alamzeb, Tahasa Badusa sebagai Tajdar, serta masih banyak artis lainnya yang tidak bisa Minsai sebutkan satu persatu. Film Hiramandi The Diamond Bazaar adalah serial televisi drama periode berbahasa Hindi yang dibuat dan disutradarai oleh SLB atau Sanjay Leela Bhansali yang dirilis pada tanggal 1 Mei tahun 2024. Serial ini terdiri dari 8 episode. Serial Hiramandi bercerita tentang kehidupan Tawaif. Tawaif ini sebutan untuk wanita penghibur atau pecular pelacur di masa lalu di distrik lampu merah Hiramandi di Lahore selama gerakan kemerdekaan India melawan British atau melawan Inggris. Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Shahi Mahal adalah salah satu rumah di daerah Hiramandi yang dibuat pada tahun 1920-an. Daerah Hiramandi adalah daerah distrik lampu merah, di mana tempat itu merupakan tempat ecek-ecek atau tempat tinggal para wanita penghibur. Shahi Mahal berada di bawah tanggung jawab seorang wanita bernama Rehana Jan yang memerintah tempat itu dengan kekakuan tirani. Bahkan Rehana tidak menunjukkan kepedulian terhadap adiknya sendiri, yaitu Malika. Malika baru saja melahirkan seorang bayi lelaki. Rehana yang mementingkan kekayaan menyerahkan bayi Malika yang baru lahir kepada seorang tuan tanah yang tidak memiliki pewaris. Malika masih lemah saat itu dan menanyakan di mana bayinya. Malika marah saat mengetahui bahwa Rehana memberikan bayinya pada orang lain, namun Malika tidak bisa berbuat apa-apa. Malika marah dan Malika bersumpah akan membalas dendam atas tindakan kakaknya yaitu Rehana Jan. Saat pemerintahan Rehana semakin memanas, Malika memutuskan untuk menghabisi nyawa Rehana yang merupakan kakaknya. Malika membekap Rehana sampai Rehana tidak bernafas. Kejadian itu disaksikan oleh kekasih Malika, yaitu Nawab Zulfikar. Dengan bantuan Zulfikar, Malika membuat kematian Rehana seperti bunuh diri. Saat Malika menggantung tubuh tidak bernyawa Rehana, peristiwa itu disaksikan oleh putri Rehana yang bernama Faridan dan adik Malika yang bernama Wahida. Malika kemudian dimasukkan ke dalam penjara dengan tuduhan membunuh Rehana. Malika meminta bantuan Nawab Zulfikar yang meminta polisi Lahore membatalkan tuduhan pembunuhan terhadap Malika. Bebas dari cengkraman Rehana dan polisi, Malika menjadi penguasa baru Shahi Mahal dan Malika membaptis dirinya sendiri sebagai Malika Jan. Malika Jan kemudian menjual putri Rehana yaitu Faridan untuk menghindari konflik lebih lanjut. Berpindah ke tahun 1940-an, Malika Jan telah bertambah tua, namun tidak kalah diktatornya dengan Rehana. Malika Jan adalah salah satu wanita yang ditakuti dan dihormati di Hiramandi. Semua orang yang berada dalam lingkup Shahi Mahal dan Hiramandi mengikuti perintah
yang diberlakukan oleh Malika Jan. Aturan tersebut berlaku sama untuk putri Malika Jan yaitu Bibo Jan dan Alamzeb. Adik perempuan Malika Jan yaitu Wahida juga dipaksa untuk mengikuti aturan yang ada di Shahi Mahal. Meski begitu, Wahida mengikuti aturan yang ada di Shahi Mahal dengan enggan. Wahida hanya berharap dia menerima properti yang dikenal sebagai khwabgah yang sedang dalam proses litigasi dan telah dijanjikan Malika Jan kepadanya sebagai hadiah karena Wahida menjaga rahasia pembunuhan Rihanna. Wahida mempunyai bekas luka di wajahnya. Wahida menerima luka itu bertahun-tahun lalu setelah Wahida mengancam akan mengungkap kebenaran tentang pembunuhan Rihanna. Wahida sekarang hidup di bawah pemerintahan Malika Jan. Shahi Mahal, salah satu istana termegah di Hiramandi yang menampung banyak pelacur atau tawaif. Gadis-gadis ini memiliki banyak bangsawan dan pria kaya sebagai pelindung dan kekasih mereka. Malika Jan juga seorang guru yang mengajari remaja putri, termasuk putrinya sendiri, seni rayuan, yang akan membuat pria tertarik pada mereka hingga nafas terakhir. Nawab Zulfikar masih menjadi sahabat dan kekasih Malika Jan. Putri Malika Jan yaitu Bibo Jan adalah salah satu wanita penghibur di Shahi Mahal. Nyanyian dan tarian Bibo Jan pastinya mengundang para nawab-nawab kaya datang untuk melihatnya. Kemampuan menyanyi dan menari Bibo Jan tidak perlu diragukan lagi. Sampai-sampai ada seseorang mendatangi Shahi Mahal dan menawarkan untuk merekam keindahan suara Bibo Jan. Dengan merekam suara, Bibo Jan akan menjadi terkenal di seluruh Lahore dan suara Bibo Jan dapat didengarkan di seluruh rumah. Malika Jan mengatakan, "Kita tidak perlu menjadi terkenal di seluruh rumah orang. Kami seperti bulan yang bisa dilihat melalui jendela, tapi tidak pernah masuk ke rumah seseorang. Kami para tawaif adalah Ratu Lahore. Setiap nawab, setiap raja memberi hormat di depan pintu kami. Siapapun yang ingin mendengarkan kami bisa datang ke sini, ke Shahi Mahal." Itulah yang dikatakan Malika Jan. Malam itu, Bibo menghibur seorang nawab dengan penampilannya. Nawab tersebut adalah Wali bin Zaid yang merupakan kekasih sekaligus pelindung Bibo Jan. Malam itu Bibo Jan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Saya Hatu Jauh. Di Shahi Mahal, Malika Jan mempunyai pembantu yang selalu membantunya, yaitu Pato dan Sato dan juga Saima. Saima biasanya dikhususkan untuk melayani putri bungsu Malika Jan yaitu Alamzeb. Selain menjadi pelayan Alamzeb, Saima juga bisa dibilang sebagai sahabat Alamzeb. Alamzeb adalah putri bungsu Malika Jan dan Malika Jan merencanakan agar Alamzeb menjadi pelacur yang paling dicari setelah Bibo Jan. Alamzeb bagaimanapun ingin menjadi seorang penyair. Alamzeb sangat tertarik pada syair dan mengungkapkan perasaannya pada sebuah syair. Alamzeb memiliki sebuah buku yang di dalamnya berisi syair-syair yang pernah ia dengar dan juga syair karyanya. Suatu hari Saima merusakkan kalung mutiara milik Alamzeb tanpa sengaja. Alamzeb menutupi kesalahan Saima sehingga Alamzeb yang kena marah oleh Malika Jan. Sebuah acara diadakan di mana acara itu menandai kedewasaan dan kesiapan Alamzeb menjadi seorang tawaif. Shahi Mahal juga merupakan rumah bagi Lajo, seorang tawaif yang diambil alih oleh Malika Jan atau diangkat menjadi anak. Acara yang digelar sangatlah meriah, di mana Malika Jan turut menari bersama dengan Bibo, Wahida, dan juga putri Wahida yang bernama Sama. Putri angkat Malika Jan yaitu Laju kecanduan minuman keras dan sangat mencintai seorang nawab bernama Nawab Zorafar. 3 putri Malika Jan sangat dekat satu sama lain. Lajo Apa atau kakak Lajo dan Bibo Jan sangat suka menggoda Alamzeb. Lajo sering menceritakan tentang Zorafar kepada Bibo. Alamzeb memberitahu Lajo Apa dan Bibo Apa bahwa dia ingin keluar dan bebas dari Shahi Mahal ini
karena Alamjeb tidak ingin menjadi seorang tawaif. Bibojan mengatakan, kami duduk di sini dalam sangkar berlapis emas, namun bermimpi akan bebas suatu hari nanti. Bibojan merasa kasihan kepada Lajo karena Lajo selalu memikirkan Zorafar, sedangkan Zorafar tidak pernah mencintai Lajo, bahkan dengar-dengar Zorafar akan menikah dengan orang lain. Di sisi lain ada seorang lelaki tampan keturunan bangsawan bernama Tajdar. Tajdar baru saja kembali ke India setelah menyelesaikan pendidikannya di Inggris. Tajdar sangat dekat dengan neneknya yang bernama Qudsiya. Qudsiya menyuruh Tajdar pergi ke Hiramandi untuk menikmati pesta di sana. Karena semua nawab pergi ke Hiramandi untuk menikmati tarian dan nyanyian. Qudsiya juga mengatakan pada Tajdar bahwa di Hiramandi mereka mengajarimu sopan santun dan juga cinta. Tajdar menjawab, cinta tidak bisa diajarkan. Tajdar juga mengatakan jika Tajdar Baloch jatuh cinta, kisah cintanya akan menjadi contoh di Lahore. Alamzeb bagaimanapun ingin menjadi seorang penyair, dan dalam upaya itu Alamzeb menyelinap keluar dari Shahi Mahal, dan secara sembunyi Alamzeb ikut kereta kuda yang membawa Malikajan ke sebuah pesta tempat para orang penting Lahore berkumpul. Di pesta itu ada seorang penyair terkenal dan Alamzeb mencatat syair yang ia dengar. Di sana pula Alamzeb bertemu dengan Tajdar Baloch. Tajdar terpesona oleh Alamzeb dan mendekati Alamzeb saat itu juga. Namun Alamzeb tiba-tiba menghilang dan Tajdar kebingungan mencari Alamzeb. Malikajan tahu jika Alamzeb menyelinap ikut bersamanya meninggalkan Shahi Mahal. Malam itu Malikajan tidak menunjukkan kemarahannya kepada Alamzeb, tetapi keesokan harinya Malikajan memanggil Alamzeb ke kamarnya dan Malikajan merobek buku syair milik Alamzeb dan membakarnya. Alamzeb sangat sedih. Setelah itu Alamzeb menemui Bibo Apa yang saat itu sedang bermesraan dengan Wali Zayed. Bibo tidak menghiraukan panggilan Alamzeb, jadi Alamzeb menerobos masuk dan memberitahu Bibo bahwa Amijan, yaitu Malika, telah membakar bukunya. Alamzeb meminta Bibojan mengantarnya ke toko buku dan membeli buku. Mereka berdua keluar dari Shahi Mahal diantar oleh kereta kuda yang dikemudikan oleh Iqbal. Di tengah jalan, mereka mendapati sekelompok orang melakukan demo menuntut kemerdekaan. Bibo menyuruh Alamzeb melihat-lihat buku, sementara Bibo berbicara secara pribadi sambil berbisik-bisik tetangga dengan penjaga toko buku. Alamzeb selanjutnya kembali bertemu dengan Tajdar di toko buku itu. Alamzeb menganggap Tajdar sebagai asisten toko buku, dan Alamzeb mengobrol singkat tentang puisi dengan Tajdar. Sementara Bibo meninggalkan Alamzeb dan menemui seorang pria bernama Hamid. Ternyata Bibo adalah salah satu pejuang kemerdekaan, dan Bibo memberitahu Hamid bahwa hari itu akan ada kerusuhan. Jadi Bibo memberi Hamid sebuah pistol. Pada hari yang sama, Tajdar menyelamatkan Alamzeb dari kerusuhan dan mereka berpisah tanpa berbagi rincian apapun. Namun Tajdar menemukan sapu tangan milik Alamzeb. Lajo terus-menerus memikirkan Zorafar dan menceritakan cerita tentang Zorafar kepada Bibo. Bibo mengatakan kepada Lajo, "Aku datang untuk meminjam sari ini darimu," yaitu sari yang dipakai oleh Lajo saat ini. Lajo menjawab, "Tidak, aku tidak akan bisa memberimu sari ini. Sari ini adalah hadiah dari Zorafar." Dia bilang, "Aku mirip wanita Inggris setiap kali saya memakai sari ini." Lajo kemudian menambahi, "Dia benar-benar sangat mencintaiku. Tahukah kamu hadiah apa yang dia berikan kepadaku? Zamrud Iran yang berharga ini." Bibojan kemudian bertanya, "Apalagi yang diberikan Zorafar kepada Lajo apa?" Lajo menjawab, "Anting ini," sambil menunjukkan anting yang ia pakai kepada Bibo. "Minggu lalu dia bahkan membelikan pesawat untukku," kata Lajo. Bibo terkejut mendengar Zorafar memberikan pesawat untuk Lajo.
Bibo tahu bahwa itu semua hanyalah kebohongan yang dikatakan Lajo untuk membahagiakan dirinya sendiri. Bibo mengatakan kepada Lajo, "Lajo apa? Sampai kapan kamu akan terus membohongi dirimu sendiri? Sari ini tidak diberikan kepadamu oleh Zorafar Sahab. Ami atau Malikajan menghadiahkannya padamu. Dan anting ini aku yang menghadiahkan kepadamu." Bibo benar-benar merasa kasihan kepada kakaknya yang sangat tergila-gila kepada Zorafar. Meski sudah dinasehati oleh Bibo, Lajo tidak mendengarkan, dan seperti orang gila cinta, Lajo pergi meninggalkan Shahi Mahal untuk menemui Zorafar. Namun dalam prosesnya, Lajo terjatuh, membuat Bibo dan semua pelayan Shahi Mahal khawatir kepadanya. Sementara pelayan Shahi Mahal yaitu Saima sedang mengambil pesanan parfum Malikajan. Di sanalah Saima melihat Tajdar. Saat itu Tajdar memberikan sebuah sapu tangan kepada penjual parfum dan Tajdar bertanya, apakah penjual parfum mengetahui sapu tangan milik siapa? Karena sapu tangan itu berbau harum. Saima mengenali sapu tangan itu adalah milik Alamzeb. Sampai di Shahi Mahal, Saima menggoda Alamzeb dan bertanya tentang Tajdar pada Alamzeb. Sementara itu Wahida sedang mendandani putrinya, dan Wahida tidak menginginkan putrinya menjadi seperti dirinya yang selalu diasingkan oleh Malikajan. Putri Wahida yaitu Sama berani menentang Wahida, sehingga Sama ditampar oleh Wahida. Bibojan yang melihat Sama dimarahi oleh Wahida membela Sama dan menghentikan Wahida memukuli Sama. Wahida pergi karena marah, dan Sama menangis sambil bersandar pada Bibojan. Di sisi lain, Lajo yang sangat terobsesi pada Zorafar pergi menemui Zorafar di sebuah restoran. Di sana Lajo melihat Zorafar bersama dengan seorang wanita. Lajo juga mengetahui kebenaran bahwa kabar Zorafar akan menikah benar adanya. Lajo terkejut dan sedih. Namun, Lajo menutupi kesedihannya dengan tawa. Tidak ingin Lajo membuat keributan, Zorafar menyeret Lajo keluar dari restoran dan mengunci pintu restoran hingga Lajo tidak bisa masuk ke dalam restoran itu. Zorafar! Di saat Malikajan mendandani Alamzeb untuk mempersiapkannya menjadi seorang tawaif, seorang pelayan datang dengan membawa 3 buah cincin berlian. Pelayan itu membawa berita bahwa Nawab Zorafar akan menikah dan Nawab Zorafar ingin seseorang dari Hiramandi untuk tampil menghibur tamu. Lajo menawarkan diri untuk tampil di pernikahan Zorafar, namun Bibo melarangnya. Bibo mengatakan, "Saya akan tampil di pesta pernikahan itu, bukan Lajo apa." Lajo menjawab, "Mengapa kamu begitu iri padaku? Sahabat atau kekasihku akan menikah dan kamu bisa tampil? Aku akan pergi ke sana dengan dekorasi yang sangat indah." Kemudian Qazi Sahab atau penghulu akan terpaksa bertanya kepadaku, "Apakah kamu bersedia menerima Zorafar Sahab sebagai pengantin priamu?" Dan aku akan menjawab, "Aku menerimanya." Malikajan mengatakan kepada Lajo, "Anda terampil Lajo, Anda ingin melewati batu kecil. Sebagai kebanggaan Shahi Mahal, kami memiliki tradisi di sini. Seorang tawaif tidak pernah memakai cadar pengantin." Itulah yang dikatakan Malikajan kepada Lajo. Hari pernikahan Zorafar pun tiba. Lajo datang ke pernikahan Zorafar dan mulai menari saat Zorafar melemparkan uang kepadanya. Memakai cadar pengantin, Lajo menyanyikan lagu yang mengungkapkan perasaannya saat ini, yang berjudul Masum Dilhemera, yang mengartikan hatiku yang polos telah hancur karenanya. Hubungan saya seperti kesedihan saya. Sekarang mari kita terhubung. Lajo menyanyi sambil mengganggu calon istri Zorafar. Zorafar sudah muak dengan Lajo dan menampar Lajo di tengah penampilannya. Malikajan muncul dan menyuruh Lajo melanjutkan penampilannya karena mereka seorang tawaif. Sambil menangis, Lajo melanjutkan penampilannya. Setelah Lajo menyelesaikan penampilannya, Malikajan mengatakan pada Zorafar bahwa Lajo telah melakukan kesalahan paling menyedihkan. Kesalahan jatuh cinta, itulah kesalahan Lajo.
Padahal dia adalah seorang tawaif. Saya di sini untuk meminta maaf atas kesalahannya Nawab Sahab. Zorafar menjawab, kamu dimaafkan, sekarang silahkan pergi. Namun Malika Jan terus berbicara. Malika Jan mengatakan, saya meminta maaf atas kesalahannya. Sekarang setelah Anda meminta maaf padanya, atas kekurang ajaran Anda, kami akan pergi. Lajo hanya diam seperti patung pada saat itu sambil menangis. Zorafar menjawab ucapan Malika Jan, Anda ingin saya meminta maaf kepada seorang tawaif? Lalu Malika Jan menjawab dengan kebenaran yang mengejutkan semua orang. Malika Jan mengatakan kepada Zorafar, darahmu adalah darah tawaif. Anda adalah anak haram tawaif Malika Jan. Jadi Zorafar adalah bayi laki-laki Malika Jan yang baru lahir, yang dijual Rihana pada tuan tanah yang tidak memiliki keturunan. Zorafar marah mendengar itu dan akan menampar Malika Jan. Namun Malika Jan menghentikan Zorafar. Malika Jan kemudian mengajak Lajo pergi. Mereka meninggalkan tempat Zorafar dan menuju ke Shahi Mahal. Dalam perjalanan, Lajo minum minuman keras. Malika Jan menghentikan Lajo supaya tidak minum terlalu banyak. Kereta kuda yang mereka naiki berhenti mendadak. Lajo jatuh tersungkur dan tidak bergerak. Malika Jan memanggil Lajo dan menopang tubuh Lajo hanya untuk mendapati Lajo muntah darah dan sekarat. Lajo yang putus cinta mengonsumsi racun untuk mengakhiri hidupnya. Malika Jan mengucapkan syahadat dan menyuruh Iqbal sang pengemudi kereta kuda untuk segera mencapai Shahi Mahal. Kematian Lajo diiringi dengan isak tangis semua orang, termasuk Bibojan dan Wahida. Sambil melepas semua perhiasan yang dipakai oleh Rajo, Bibo merasakan sangat kehilangan karena Bibo sangat dekat dengan Lajo. Semua tawaif kemudian mengantarkan Lajo menuju ke peristirahatan terakhirnya. Saat Malika Jan akan menutup pintu setelah mengantar kepergian Lajo, Malika Jan melihat sosok yang dikenalnya yaitu Faridan. Faridan kini sudah tumbuh dewasa dan kembali ke Hiramandi. Faridan adalah gambaran yang berbeda dari ibunya, dan Malika Jan sedikit terkejut dengan kemiripan wajah Faridan dan Rihana. Faridan sangat jelas mengenai niatnya untuk kembali karena dia ingin membalas dendam atas kematian ibunya dan sangat ingin menghancurkan harga diri Malika Jan. Rihana dan Malika saling bertukar kata. Faridan bertanya, apakah kamu mengenali aku? Malika menjawab, gambar meludah dari Rihana apa? Rencana tindakan Faridan adalah mengambil alih properti milik ibunya, yaitu sebuah tempat di sebelah Shahi Mahal bernama Khwabgah. Faridan membuat pengaturan sehingga dia akhirnya bisa mendapatkan Khwabgah. Dan saat ini Faridan telah menempati Khwabgah. Malika Jan sangat marah karena dia telah ditipu. Begitu pula dengan Wahida karena Malika Jan telah menjanjikan Khwabgah sebagai miliknya. Sementara Alamzeb atau Alam yang sedang jatuh cinta pada Tajdar bertanya pada Bibo tentang cinta. Bibo mulai menggoda Alam. Bahkan beberapa pelayan lain juga mulai menggoda Alamzeb. Di sebuah pesta yang dihadiri oleh para nawab, Bibo Jan datang untuk menemani Wali Zayed Sahab. Faridan juga datang dan mulai menggoda Wali secara terang-terangan di depan Bibo. Bibo hanya tersenyum melihat kelakuan Faridan dan keduanya saling mengejek satu sama lain. Bibo mulai merasa jengkel pada Faridan dan mengajak Wali Zayed pergi menjauh dari Faridan. Faridan juga mendekati Alamzeb dan memperkenalkan dirinya sebagai sepupu Alamzeb. Faridan tahu tentang Alamzeb dan Tajdar, jadi Faridan memberi nasihat percintaan pada Alamzeb. Alamzeb yang polos dan tidak tahu apa-apa menyukai nasihat cinta Faridan, dan Alamzeb menjadi lebih terbuka pada Faridan. Di pesta itu ternyata juga ada Tajdar. Tajdar yang melihat Alamzeb tersenyum dan segera menghampiri Alamzeb. Tajdar dan Alamzeb kemudian menghabiskan waktu bersama, saling bertukar puisi di tengah indahnya malam. Faridan juga menggoda Tajdar, namun godaan Faridan kepada Tajdar tidak berhasil.
Keesokan harinya Faridan pergi ke kantor polisi dan menemui seorang polisi bernama Cartwright. Faridan ingin membuka kembali kasus kematian ibunya. Cartwright awalnya menolak, namun Faridan menangis sehingga Cartwright akan membuka lagi kasus kematian ibu Faridan yaitu Rihanna. Faridan kemudian berencana mengadakan tarian debutnya di Khwabgah yang akan membawa semua bangsawan ke istananya. Faridan mempersiapkan penampilannya dengan sangat baik, bahkan Faridan menjahit baju khusus untuk penampilan pertamanya. Untuk menggagalkan rencana Faridan, Malika Jan mengumumkan putrinya yaitu Bibo Jan akan tampil untuk terakhir kalinya. Bibo tidak tahu bahwa dia akan tampil untuk terakhir kalinya. Malika Jan mendandani Bibo dengan berbagai macam perhiasan. Malika Jan kemudian mengatakan supaya Bibo memakai perhiasan itu untuk pertunjukan terakhirnya. Bibo terkejut saat Malika mengatakan pertunjukan terakhirnya. Bibo mengatakan pada Malika Jan, orang menunggu lama untuk mendengar suaraku. Mereka ingin merekamnya, namun Ami melarangnya. Malika Jan menjelaskan kepada Bibo kenapa ia memutuskan penampilan terakhir Bibo. Karena Faridan akan memulai debut pertamanya. Bibo Jan mempertanyakan bagaimana dengan Wali. Pasti Wali Sahab akan marah mengetahui keputusan bahwa Bibo akan tampil untuk terakhir kalinya. Dan Wali Sahab pasti juga akan mengakhiri hubungan mereka. Malika Jan tidak mau tahu. Malika Jan hanya mementingkan untuk mengalahkan Faridan. Semua orang menghadiri penampilan Bibo, termasuk kekasihnya yaitu Nawab Wali Zayed. Wali tidak senang dengan penampilan terakhir Bibo, namun Wali harus menghadiri acara tersebut dengan mengorbankan hubungannya dengan Bibo. Memakai anarkali merah penuh sulaman dan bordilan dengan aksesoris melengkapi penampilannya, Bibo Jan tampil sangat cantik. Para bangsawan menghadiri penampilan Bibo, sedangkan Faridan menunggu bangsawan untuk melihat penampilannya. Namun, tidak ada satupun yang datang. Bibo Jan menyanyikan lagu berjudul Pu Legenduana Maro dengan tarian klasik yang memukau semua mata orang, termasuk mata Minsai. Rencana Malika Jan untuk mempermalukan Faridan berhasil karena tidak ada satupun pengunjung yang menghadiri acara Faridan. Faridan sangat marah karena tidak ada satupun yang melihat penampilannya. Malika Jan datang ke Khwabgah dan mengejek Faridan. Karena Bibo tidak akan tampil lagi, Wali Zayed akhirnya datang ke Khwabgah untuk menjadi tuan baru Faridan. Kebersamaan antara Wali Sahab dengan Faridan disaksikan langsung oleh Bibo Jan. Tentu Bibo Jan merasa sakit hati. Sementara itu pelayan sekaligus sahabat Alam Zeb yaitu Saima meminta bantuan Malika Jan untuk membayar hutang kekasihnya yaitu Iqbal yang suka bermain judi. Malika Jan tidak akan melakukannya secara gratis. Sebagai imbalan, Malika Jan meminta Saima untuk menjadi seorang tawaif. Secara terpaksa Saima menyetujui kesepakatan dengan Malika Jan. Saima kemudian dijual oleh Malika Jan. Di sisi lain, Sama, putri dari Wahida, mulai mengenal cinta. Sama digoda oleh seorang nawab yang usianya jauh lebih tua darinya. Wahida tidak membiarkan putrinya menjalin hubungan dengan nawab tersebut. Wahida marah dan menyalahkan dirinya sendiri. Bahkan, Wahida mencoba untuk bunuh diri, tetapi niat Wahida digagalkan oleh Bibo. Di luar itu semua, saat malam hari, Bibo biasa menyelinap keluar rumah untuk menemui teman-teman pejuang kemerdekaannya. Dan biasanya, para pejuang kemerdekaan mendiskusikan tentang kebebasan negara mereka dari Inggris. Bibo mulai berkontribusi pada gerakan kemerdekaan yang dipelopori oleh Hamid. Bibo menawarkan semua permata dan perhiasan yang diberikan Wali kepada gerakan kemerdekaan melawan Inggris. Bibo juga menyumbangkan semua uang yang ia hasilkan dari menyanyi dan menari untuk mendanai pejuang kemerdekaan. Ternyata Tajdar juga muak dengan penjajahan Inggris terhadap negaranya.
Tajdar tertarik untuk memperjuangkan kemerdekaan dan ikut bergabung dengan perjuangan Hamid dan kawan-kawan. Tajdar dan Bibo masih belum tahu jika mereka terlibat di dalam kelompok yang sama, karena memang pergerakan para pejuang bergerak secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Saat Tajdar sedang menyebarkan selebaran, Tajdar kembali bertemu dengan Alamzeb. Pada pertemuan itu, Tajdar kembali menggoda Alamzeb. Pertemuan Tajdar dan Alamzeb diakhiri dengan senyuman penuh arti. Alam yang jatuh cinta bolak-balik pergi ke tempat Faridan dan meminta nasihat dari Faridan. Bibo dan pelayan melihat Alam memasuki tempat Faridan, dan tentu saja Bibo merasa tidak senang. Bibo kemudian memasuki kamar Alamzeb dan menasehati Alamzeb. Alamzeb kemudian menceritakan tentang pertemuan barunya dengan Tajdar kepada Bibo Appa. Sementara seorang polisi bernama Samuel Henderson mengetahui tentang gerakan bawah tanah para pejuang kemerdekaan. Samuel memberikan sketsa para pejuang kemerdekaan kepada Chadwick dan menyuruh Chadwick mencari orang yang ada di sketsa itu. Dalam sketsa itu salah satunya ada sketsa wajah Bibo Jan. Sementara Tajdar semakin serius bergabung dengan pejuang kemerdekaan dan Tajdar sering menghabiskan waktu di toko buku milik Hamid, tempat di mana para pejuang kemerdekaan biasanya berkumpul. Ayah Tajdar tidak menyukai Tajdar menyuarakan kemerdekaan India, namun Tajdar tidak mendengarkan ayahnya. Sementara Bibo Jan mendekati polisi Samuel Henderson untuk mendapat informasi tentang polisi Inggris. Pertama kali Samuel dan Bibo bertemu di sebuah pesta. Samuel terpesona pada kecantikan Bibo, dan Bibo semakin menggoda Samuel dengan daya tarik dan kecantikannya sehingga Samuel termakan bujuk rayuk Bibo. Sementara Alamzeb bersiap untuk ditampilkan menjadi seorang tawaif. Malika Jan sangat bersemangat menyaksikan Alam. Alamzeb mempersiapkan dirinya. Bibo Jan merasa kasihan kepada Alamzeb karena Bibo Jan tahu bahwa Alamzeb tidak ingin menjadi seorang tawaif. Namun sebelum itu pada siang harinya, Alamzeb menulis surat untuk diberikan kepada Tajdar. Alamzeb meninggalkan Shahi Mahal dan meninggalkan surat untuk Tajdar. Surat itu berisi pengakuan Alamzeb tentang latar belakang keluarga Alamzeb. Pada malam penampilan pertamanya, Alamzeb bersiap. Bibo memasuki kamar Alamzeb untuk mendandani Alamzeb. Alamzeb berpenampilan seperti pengantin. Detik-detik Alamzeb akan tampil, Alamzeb lari dari Shahi Mahal. Karena Alamzeb diberitahu oleh Faridan bahwa surat Tajdar menyatakan Tajdar ingin menemui Alamzeb di rumahnya. Alamzeb berasumsi langkah ini adalah penerimaan Tajdar terhadap dirinya dan keluarganya yang merupakan seorang tawaif, sementara keluarga Tajdar keluarga bangsawan. Semua itu ternyata adalah tipu muslihat Faridan. Faridan memutuskan untuk menggunakan Alamzeb dalam komplotannya melawan Malika Jan dan menipu Alamzeb agar melarikan diri bersama Tajdar. Saat Bibo menjemput Alam untuk tampil, Bibo Jan tidak menemukan Alamzeb di kamarnya dan Bibo menyadari bahwa Alamzeb telah kabur. Bibo Jan segera memberitahu Malika Jan bahwa Alamzeb telah kabur dan tentu saja Malika Jan sangat marah. Alamzeb kabur dibantu oleh Faridan. Sesampainya di kediaman Tajdar, Tajdar terkejut melihat Alamzeb dan Alamzeb baru mengetahui bahwa Tajdar belum pernah menerima surat dari Alamzeb yang menjelaskan kehidupan dan latar belakangnya. Semua itu hanyalah tipu muslihat dari Faridan yang mencoba menyakiti Malika Jan. Faridan mencoba berperan sebagai dewa asmara, tapi diam-diam Faridan berharap bisa menyakiti Alamzeb dalam proses ini untuk kembali ke Malika Jan. Tajdar yang terkejut menemukan Alamzeb di rumahnya tidak bisa berbuat banyak. Tajdar dihadapkan pada sedikit pilihan, namun meski begitu sebagai lelaki sejati, Tajdar memutuskan untuk melindungi Alamzeb.
Pada malam yang sama Alamzeb kabur, Faridan mengundang banyak pengunjung non-India ke istananya, yaitu di Khwabgah, dan mengadakan pesta untuk Wali Zayed. Diikuti dengan menyanyi dan menari, mengikuti lagu-lagu non-klasik untuk menghibur para pria. Hal ini dianggap sebagai kekejian oleh Shahi Mahal, karena Mallikajan adalah seorang seniman yang mahir menyanyi dan menari. Dan Mallikajan menyadari bahwa Faridan akan berada di Hiramandi untuk jangka waktu yang panjang, dan Faridan perlu ditangani dengan cara tertentu. Faridan menyanyi sambil menghina Mallikajan yang sedang marah atas kaburnya Alamzeb. Keesokan harinya Mallikajan masih marah dan Mallikajan mengemasi semua hal yang mengingatkannya pada Alamzeb. Wahida dan Bibo menyaksikan itu semua. Malika terlalu kecewa kepada Alamzeb. Malika menanyakan pada Bibo apakah Bibo mengetahui sesuatu tentang Alamzeb. Bibo tidak mengatakan apa-apa, apalagi mengatakan tentang Tajdar. Bibo terlalu takut. Namun Bibo tahu bahwa Alamzeb pasti bersama dengan Tajdar saat ini. Setelah mengetahui latar belakang Alamzeb yang merupakan salah satu anggota Tawaif, Tajdar mengalami kesulitan menerima latar belakang Alamzeb dan keluarga Alamzeb. Meskipun Tajdar membiarkan Alamzeb tinggal di rumahnya sebagai seorang kenalan, keluarga Tajdar tidak mengetahui tentang siapa sebenarnya Alamzeb. Apalagi ayah Tajdar sangat anti dengan para wanita yang ada di Hiramandi. Tajdar akhirnya bisa melihat Alamzeb apa adanya, seorang wanita muda yang sangat ingin berkembang di luar tembok Hiramandi. Alamzeb menjadi sangat dekat dengan nenek Tajdar yaitu Qudsia. Sementara Bibo bertanya kepada teman Tajdar saat Bibo ada di toko buku. Bibo bertanya, apakah Alamzeb bersama dengan Tajdar? Teman Tajdar mengiyakan bahwa Alamzeb baik-baik saja bersama dengan Tajdar. Bibo menghela nafas lega dan bersyukur bahwa Alamzeb baik-baik saja. Malam harinya, Bibo mengantar Wahida untuk tampil di hadapan para pria Inggris. Wahida sangat senang karena setelah sekian lama Wahida akan tampil, dan itu juga untuk seorang perwira Inggris. Wahida akan tampil di depan Samuel Henderson, dan Wahida sangat yakin Samuel akan menjadi tuannya dan menyukainya. Wahida bermimpi untuk pergi ke London. Maka sebab itulah Wahida menyukai orang Inggris. Wahida tampil sangat memukau di hadapan para polisi Inggris. Wahida menyanyikan lagu Nazaria Kimari. Perhatian Samuel Henderson tidak tertuju kepada Wahida, melainkan tertuju kepada Bibo Jan. Apalagi Samuel dan Bibo sebelumnya pernah bertemu. Bibo mulai saling pandang dengan Samuel. Dengan pesonanya, Bibo menggiring Samuel ke dalam jebakannya. Samuel yang tertarik pada Bibo meninggalkan Wahida dan pergi bersama dengan Bibo Jan. Wahida sangat marah dan mencoba menghentikan Bibo. Tetapi Wahida sudah terlambat karena Samuel memilih menghabiskan waktunya bersama dengan Bibo. Wahida menangis dan mengatakan Bibo sebagai wanita jahat. Bibo! Bahkan Wahida juga mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang ingin melihatnya bahagia. Niat Bibo mendekati Samuel bukan untuk menyakiti Wahida. Bibo mendekati Samuel dengan harapan memperoleh informasi tentang rencana polisi Inggris untuk mengatasi ancaman pemberontak. Sementara Tajdar ditangkap dan dianggap sebagai pemberontak. Tajdar dipukuli habis-habisan namun segera dibebaskan. Ayah Tajdar sangat marah melihat kondisi Tajdar. Alamzeb segera mengobati luka Tajdar. Alamzeb menjadi saksi Tajdar semakin serius terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Sementara Faridan mendapat perhatian dari petugas polisi Chatroik yang ingin mencari orang yang mau bersuara menentang Mallikajan. Chatroik menemukan sekutunya
yang akan membantunya menentang Malika Jan, yaitu Faridan, yang sangat ingin mengungkap kasus lama kematian ibunya. Namun sayangnya, berkas kematian ibu Faridan yaitu Rehana telah hilang dari kantor polisi. Malika Jan telah mengetahui keberadaan Alamzeb, yaitu di rumah Qudsia. Pada saat Idul Fitri, Malika Jan mendatangi rumah Qudsia. Ayah Tajdar sangat marah melihat Malika Jan ada di rumahnya. Dan disitulah Malika Jan memberitahu ayah Tajdar dan nenek Tajdar bahwa Alamzeb adalah putrinya. Ayah Tajdar sangat marah dan menolak Alamzeb. Tajdar kemudian membawa Alamzeb tinggal di rumah seorang kerabat, di mana di tempat itu Alamzeb dan Tajdar menjadi semakin dekat, dan Tajdar mengenal lebih jauh tentang Alamzeb. Bahkan keduanya terlibat hubungan yang intim. Malika Jan dan Nawab Zulfikar disadarkan akan fakta bahwa petugas Chatwike sedang berpikir untuk membuka kembali kasus lama atas kematian Rehana. Nawab Zulfikar dan Malika Jan telah menyembunyikan berkas kasus kematian Rehana, dan Wahida diberi tugas untuk menyembunyikan berkas itu. Faridan tahu bahwa Wahida menyembunyikan berkas kasus kematian ibunya. Wahida mengatakan kepada Faridan bahwa dia telah menghancurkan berkas tersebut. Untuk lebih melibatkan Faridan dan menyudutkannya, Wahida selama beberapa waktu bertindak seolah-olah memihak Faridan. Tetapi di depan Faridan, Wahida bertindak seolah-olah dia menentang Malika Jan. Wahida akhirnya mengetahui tentang keterlibatan Bibo menjadi pejuang kemerdekaan. Wahida mendukung Bibo untuk itu. Di sisi lain, Nawab Zulfikar mengumpulkan bukti yang memberatkan Faridan, yang membuktikan bahwa sebagai seorang wanita muda, Faridan telah melakukan beberapa pembunuhan dan pembakaran. Malika Jan tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat dalam menghadapi Faridan dengan bukti foto yang memberatkan Faridan, dan Malika meminta Faridan untuk mundur dari mengejarnya. Setelah menghabiskan malam penuh cinta dengan Alamzeb, Tajdar meninggalkan Alamzeb untuk menemui teman-teman pejuangnya. Sementara Bibo Jan kembali mendekati Samuel Henderson. Dengan pesonanya, Bibo berhasil membuat Samuel luluh, dan Bibo mengetahui tentang rencana polisi untuk menghalau para pemberontak. Bibo segera menginformasikan hal itu kepada teman-temannya. Saat itu ada Tajdar. Setelah menjelaskan apa yang ia ketahui, Bibo bertanya kepada Tajdar, bagaimana kabar Alam? Apakah dia baik-baik saja? Sampaikan kepadanya bahwa kakaknya sangat merindukannya. Apakah dia bahagia? Itulah yang ditanyakan Bibo kepada Tajdar. Tajdar menjawab bahwa Alam sangat bahagia dan mereka akan menikah Jumat depan. Bibo sangat bahagia mendengar itu. Sementara itu, para pejuang kemerdekaan yaitu Hamid dan anak buahnya akan mengambil jalan kekerasan untuk menarik perhatian Inggris, namun mereka gagal. Alamzeb akibatnya ditangkap di rumah Tajdar. Tajdar karena takut akan pembalasan dari ayahnya dan tidak ingin menghadapi hukuman penjara, menolak untuk disalahkan atas serangan tersebut. Padahal Tajdar adalah salah satu konspiratornya. Alamzeb malah disalahkan atas aktivitas antisosial yang dia tidak ketahui, dan Tajdar tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan Alamzeb dari hukuman penjara. Tajdar hanya melihat saat Alamzeb disentuh secara tidak pantas oleh polisi. Sejak Alamzeb melarikan diri dari Shahi Mahal, Malika Jan sangat marah pada putrinya karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan keinginannya. Namun, atas desakan Bibo Jan, Malika Jan menggunakan pengaruh dan uangnya untuk mendapatkan jaminan pembebasan bagi Alamzeb. Malika Jan mendatangi kantor polisi untuk membebaskan Alamzeb dengan uangnya. Sayangnya, Malika Jan ditegur dan dihina
karena menjadi seorang tawaif. Demi bebasnya Alamzeb, Malika Jan menawarkan tubuhnya dan membiarkan dirinya diperkaos oleh laki-laki beserta uangnya demi harga diri putrinya. Kekasih Faridan saat ini yaitu Chatwarg ikut memperkaos Malika Jan. Faridan tidak mengharapkan ini dari Chatwarg. Faridan merasa kasihan dan bertanggung jawab atas kejadian pemerkosaan Malika Jan tersebut. Setelah bebas dari penjara, Alamzeb mengungkapkan kepada Bibo Jan bahwa dia sedang mengandung anak Tajdar. Dan Bibo Jan dapat merasakan bahwa anak tersebut akan membuat Alamzeb bahagia daripada mengikuti aturan dunia mereka, di mana Nawab hanya menikahi orang-orang dari komunitas mereka. Saat Bibo Jan pergi ke toko buku untuk menemui Hamid, Bibo Jan bertemu dengan Tajdar dan Tajdar bertanya pada Bibo mengenai kabar Alamzeb. Bibo sangat marah melihat Tajdar dan Bibo tidak menunjukkan ekspresi apapun pada Tajdar. Namun, Bibo memberitahu Tajdar bahwa saat ini Alamzeb sedang hamil. Tajdar terpengaruh dengan berita kehamilan Alamzeb dan Tajdar setuju untuk bertanggung jawab. Tajdar meminta neneknya yaitu Qudsia untuk menemaninya meminta Alamzeb dan memulai ritual pernikahan mereka. Meskipun ayah Tajdar menentang aliansi pernikahan antara Alamzeb dan Tajdar karena latar belakang keluarga Alamzeb, namun Tajdar tidak mendengarkan ayahnya. Tajdar dan Qudsia mendatangi Shahi Mahal dan menemui Malika Jan. Malika Jan masih terpengaruh setelah penangkapan Alamzeb tersebut. Meski begitu, Malika Jan menerima lamaran tersebut dengan syarat Tajdar harus menunggu pesta mempelai pria pada malam bulan purnama berikutnya. Dan jika Tajdar serta keluarganya tidak muncul, maka Alamzeb akan melakukan debut penampilan sebagai seorang tawaif. Bibo mengunjungi Faridan dan memberitahu Faridan bahwa Alamzeb akan menikah, dan secara khusus Bibo mengantarkan undangan untuk Faridan. Faridan turut bahagia akan pernikahan Alamzeb. Pada malam pernikahan Tajdar dengan Alamzeb, ayah Tajdar yang mengetahui semuanya tentang Tajdar memberitahu polisi tentang keterlibatan putranya dalam kegiatan antisosial dan polisi kemudian menangkap Tajdar. Tajdar yang siap berangkat untuk pernikahannya dengan Alamzeb ditangkap oleh polisi secara paksa. Namun, berita penangkapan Tajdar tidak pernah sampai ke Hiramandi. Penghuni Shahi Mahal sangat bahagia dan merayakan ritual pernikahan Alamzeb. Bahkan Bibo turut menari bersama dengan yang lainnya. Namun, saat malam pernikahan, Tajdar tidak datang. Alamzeb merasa dikhianati. Malika Jan bagaimanapun sudah menduga hal ini dan meminta putrinya yaitu Alamzeb untuk memulai tarian pertamanya sebagai seorang tawaif. Dengan sedih, Alamzeb memulai penampilan pertamanya dengan menyanyikan lagu Faridan diberitahu tentang penangkapan Tajdar oleh Chatwarg. Faridan yang sudah merasa bersalah pada Malika dan Alamzeb memohon pembebasan Tajdar pada Chatwarg karena malam itu adalah malam pernikahan Tajdar. Tajdar dipukuli habis-habisan sampai mandi darah dan digantung terbalik. Chatwarg menginginkan pengakuan dari Tajdar tentang rekan-rekan pejuang kemerdekaannya. Namun, Tajdar menolak untuk berbagi, bahkan atas desakan Faridan. Beberapa menit kemudian, Tajdar terbunuh dalam tahanan polisi karena pukulan di kepalanya. Faridan dengan tergesa-gesa pergi ke Shahi Mahal dan memberitahu Bibo Jan bahwa Tajdar telah tiada. Di akhir pertunjukan Alamzeb, Bibo memberitahunya bahwa Tajdar telah meninggal. ताजदार का इंतकाल हो गया। Meski tidak menunjukkan ekspresi kesedihan, Alamzeb sangat terpukul saat mengetahui Tajdar meninggal karena cintanya pada tanah air tempat ia dilahirkan, dan Tajdar tidak pernah mengkhianati Alamzeb atau gerakan yang ia dedikasikan.
Alamzeb depresi pasca kematian Tajdar di tangan polisi Inggris. Diantar oleh Bibo dan Wahida, Alamzeb mengunjungi makam Tajdar. Alamzeb menangis di atas makam Tajdar sambil mengingat kenangan mereka berdua. Kunjungan Alamzeb ke makam Tajdar membantu Alamzeb menemukan ketenangan. Namun Alamzeb masih marah atas cara Tajdar terbunuh. Alamzeb adalah salah satu wanita pemalu di antara seluruh kelompok wanita di Sahih Mahal. Alamzeb tidak dihadapkan pada kenyataan hidup yang keras seperti ibu atau saudara perempuannya yang membuatnya sulit untuk percaya bahwa dia bisa melakukan apapun untuk membalas dendam. Marah atas tindakan polisi Inggris yang membunuh pejuang kemerdekaan seperti Tajdar, Malika Jan memutuskan untuk melindungi para pejuang kemerdekaan di Sahih Mahal. Setelah kematian Tajdar, petugas Chadwick dan Samuel Henderson melakukan tindakan keras besar-besaran, yaitu menyulitkan Hamid dan rekan-rekannya untuk bersembunyi. Karena Sahih Mahal adalah tempat di mana polisi tidak berani memasukinya, Malika Jan mengambil inisiatif untuk menawarkan makanan dan tempat berlindung kepada orang-orang yang bersedia mengorbankan diri demi kemerdekaan negara. Sebagai akibat dari keputusan Malika Jan untuk mengizinkan para pejuang kemerdekaan masuk ke dalam Hiramandi, para nawab dan bangsawan lokal lainnya memutuskan untuk memboikot Sahih Mahal yang memandang pro-Inggris sebagai suatu keharusan untuk mempertahankan posisi mereka di masyarakat, yang mana akan menjadi hal yang buruk jika para nawab membela negara mereka. Para nawab sadar bahwa pendapatan Hiramandi tumbuh subur dari uang yang mereka keluarkan untuk para perempuan. Penghentian pendapatan ini akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari para Tawaif, dan ini akan memaksa para Tawaif menyerahkan para pejuang kemerdekaan kepada polisi Inggris karena putus asa. Setiap nawab yang pernah berhubungan dengan para Tawaif yang ada di Hiramandi menyetujui keputusan ini, karena mendukung pejuang kemerdekaan akan mempengaruhi kekuasaan mereka di negeri ini. Para pejuang kemerdekaan ini meminta kemerdekaan penuh, yang berarti rakyat akan mempunyai kekuasaan dan para bangsawan akan kehilangan kekuasaan tersebut karena mereka terbiasa menekan populasi mereka selama beberapa generasi. Para pemimpin yang ada di Hiramandi mulai merasa terganggu karena pendapatan berkurang. Para Tawaif dikumpulkan di suatu ruangan. Bibo membuka suara tentang kemerdekaan negara mereka tanpa harus ada campur tangan dari sekutu. Bibo menyuruh para Tawaif berpikir dengan benar. Bibo mengatakan, untuk sekali saja berpikirlah seperti seorang patriot dan bukan sebagai seorang pelacur. Bibo Jan adalah satu-satunya orang di Sahih Mahal yang secara terbuka berbicara tentang keinginannya untuk menikmati kebebasan. Tawaif seperti Bibo Jan dan yang lainnya tidak pernah diberi kebebasan untuk hidup sesuai keinginan mereka. Karena masyarakat selalu menilai para Tawaif berdasarkan pilihan hidup mereka. Seperti yang dikatakan Bibo, dia ingin menghirup tanah yang memberinya kebebasan untuk melihat lebih jauh dari kehidupan yang dia jalani saat ini. Saat berkumpul dan memikirkan strategi dengan para pejuang, Bibo Jan mengajukan diri untuk membunuh Samuel Henderson di pertemuan publik. Bibo melakukan perbuatannya, yaitu menembak Samuel Henderson di depan banyak orang. Dan segera Bibo ditangkap karena kejahatan tersebut. Bibo sadar dia bisa dibunuh. Sebagai seorang wanita, Bibo Jan rela menjadi martir demi tujuan yang lebih besar untuk kemajuan dan kemerdekaan negaranya. Pola pikir Bibo telah mencapai tahap di mana dia hanya bersedia bergerak maju menuju kematian. Di tempat lain, Alamzeb diminta untuk meniduri petugas Chadwick dan menggunakan kesempatan itu untuk membunuhnya sebagai tindakan balas dendam kepada polisi Chadwick. Alamzeb diberi pistol untuk melakukan tindakan tersebut dan Alamzeb melakukannya hanya beberapa menit sebelum Alamzeb mulai berhubungan intim dengan petugas polisi Chadwick.
Alamzeb ingin menjadi seberani saudara perempuannya yaitu Bibojan untuk mengangkat senjata untuk membunuh orang yang telah menganiaya mereka. Bibo yang ditangkap oleh polisi segera dianiaya hingga babak belur. Saat Bibo dibawa ke hukuman mati, semua wanita dari Hiramandi, termasuk Faridan, membanjiri jalan-jalan Lahore sebagai protes. Mereka bersedia melakukan perlawanan ke Inggris jika diperlukan. Ketika Bibojan ditembak mati oleh para algojo, para wanita Hiramandi memutuskan untuk mengubah demonstrasi mereka menjadi seruan pemberontakan melawan pemerintahan Inggris dan pendukungnya. Mereka menunjukkan bahwa mereka ingin perubahan. Gimana menurut kalian, Dos? Apakah film Hiramandi ini bagus? Kalau menurut Minsai sih bagus-bagus aja. Apalagi lagu-lagunya wow banget. Sebenarnya, Minsai juga pingin menceritakan tentang kisah cinta Saima dan Iqbal dari film Hiramandi ini. Tapi kayaknya kepanjangan. Kalau kalian suka sama karakter siapa di film Hiramandi ini? Minsai sendiri pastinya suka sama karakter Bibojan karena Minsai memang penggemar Aditi Rao Haidari. Minsai juga suka sama karakternya Wahida dan Lajo. Sayangnya karakter Lajo pada episode kedua sudah meninggal. Dan BTW Tahasa ganteng ya, Dos. Gak bosen Minsai memandangnya karena emang manis banget sih Tahasa ini. Jadi itu, Dos, alur cerita dari serial Hiramandi The Diamond Bazaar, serial tahun 2024. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa buat selalu support channel seputar Bollywood. Tirmilengge.